Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukranillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwan fillah, sahabat kemanusiaan dimanapun berada, hari ini tepatnya tanggal 19 Januari kami akan memberikan laporan kemanusiaan yang terus dilakukan oleh para relawan yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, maupun di Sumatera Barat. Dan kami mengucapkan jazakumullah khair kepada semua yang ikut andil dalam membantu dan mempercayai kepada kami dalam misi kemanusiaan yang sampai saat ini masih terus berjalan. Untuk kegiatan yang sudah kita lakukan dari mulai kejadian yang menimpa musibah saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut, Sumbar, ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh DPD setiap daerah, baik Aceh, Sumatera Barat, maupun Sumatera Utara. Kita akan fokus bicara tentang Aceh. Sejak awal terjadi musibah, kita membuka dapur umum, khususnya di daerah Bendar Meriah, yang dimana banyak korban-korban yang terisolir di daerah Aceh Tengah, yang jembatan terputus sehingga mereka harus berjalan kaki menempuh jalan dari mulai 5 jam sampai puluhan jam, bahkan berhari-hari. Nah, di tempat mereka transit itulah kita membuka dapur umum yang per hari tidak kurang 500 sampai 800 saudara-saudara kita orang Aceh yang bisa makan di tempat dapur kita. Dan itu terus berjalan. Bahkan bukan hanya penyediaan makanan siap saji, mereka pun bagi yang secara ekonomi tidak atau pas-pasan, kita juga memberikan paket sembako buat mereka, baik berupa beras dan lauk-lauknya. Tidak sampai situ saja, bagi mereka yang sudah berjalan berjam-jam bahkan berpuluh jam, kita menyiapkan kendaraan berupa mobil bak maupun mobil double cabin untuk mereka menuju arah yang terdekat yang mereka akan tuju. Dan itu terus terjadi mulai dari awal atau 2 hari setelah kejadian sampai kurang lebih 3 minggu pertama. Dan itu berjalan sedemikian rupa. Dan untuk pembagian logistik ini, kondisi saat itu cukup lumayan agak susah untuk mencari logistik, sehingga kita membeli langsung di para petani. Ketika itu harga masih 18.000, 19.000 per kilo. Dan alhamdulillah semakin hari, ketika keadaan mulai stabil, kembali dengan harga 14.000 per kilo. Dan itu kita lakukan setiap hari pembagian, khususnya daerah-daerah yang terpencil, yang susah untuk dijangkau, bahkan yang hanya bisa dengan berjalan kaki, sepeda motor. Bahkan sempat kejadian tim kita, rombongan kita punya mobilnya terperosok seperti di daerah
jurang begitu tapi tidak terlalu dalam ketika ingin mengantarkan logistik. Dan itu sekali lagi berhari-hari kita lakukan dimanapun kebutuhan, bahkan ke daerah-daerah yang harus dilewati melalui sungai-sungai. Dan itu terus dilakukan oleh relawan-relawan kita yang ada di Aceh, yang dipimpin langsung oleh Imam Aceh Tengku Muslim Tahir. Dan dari situ ada lagi kegiatan yang dibutuhkan permintaan dari para dokter yang ada di khususnya daerah Tamyang untuk membersihkan rumah sakit. Dan lagi-lagi itu penguras tenaga yang luar biasa. Dan pembersihan rumah sakit ini dilakukan berhari-hari, mengingat air yang susah, kondisi yang begitu parah, ruangan yang begitu luas, dan pembersihan itu terus dilakukan, bahkan bukan hanya rumah sakit, bahkan pembersihan itu pun dilakukan juga di tempat fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, daya-daya, dengan harapan kalau rumah sakit, karena kita melihat ketika itu masyarakat udah mulai kondisinya memprihatinkan, butuh pengobatan, harapannya rumah sakit itu bisa aktif kembali, walaupun bisa dikatakan hampir semua alat rusak. Kalau sekolah, harapan kita anak-anak bisa sekolah lagi. Dengan sendirinya anak-anak akan terbantu dengan trauma healing, dengan dia aktif sekolah. Puskesmas juga begitu, dengan harapan mereka bisa berobat. Dan itu dilakukan oleh para laskar yang ada di Aceh. Dan juga tidak lupa kita mengadakan pengumuman pada laskar yang ada di Jakarta, Jawa Barat, dan di Pulau Jawa untuk menjadi relawan. Kita mengirim mereka relawan, puluhan relawan, baik yang ada di Jakarta maupun ada di daerah-daerah terdekat maupun yang ada di Sumatera, yang ikut menjadi garda terdepan untuk membantu kebutuhan yang ada di sana. Karena permasalahan utama adalah para laskar kita pun banyak yang di Aceh itu terkena musibah, sehingga untuk mengoptimalkan tenaga-tenaga kita yang ada di sana sangat sulit karena mereka pun menjadi korban. Dan selain mengirim relawan juga kita memberikan kebutuhan, khususnya salah satunya adalah pembagian Al-Quran dan juga kitab yang dibutuhkan pesantren, dengan harapan kalau pesantren ini aktif bisa lagi mengajar kepada murid-muridnya, itu juga menjadi obat buat para korban yang ada di Aceh. Terus kita juga mengadakan penyediaan air bersih. Air bersih ini mulai ada sifatnya kita menyewa tangki air yang per hari itu bisa sekali berangkat bisa 1.000 liter membawa air yang diberikan kepada titik-titik yang membutuhkan, terkhusus di Tamyang. Karena kondisi Tamyang itu banyak mereka menggunakan PDAM. Karena kalau pengoboran air di sana tuh agak, menurut mereka yang ada di sana, airnya di sana tuh agak berminyak, bisa untuk diminum tapi kurang layak lah sepertinya. Nah, penyediaan air bersih inilah yang dilakukan oleh Abah Faisal, perwakilan kita dari Langsa ya, yang setiap hari membawa air baik ke masjid, baik ke musola, baik ke rumah-rumah, ke tempat-tempat relawan, itu dibagikan, dan airnya itu bisa langsung untuk masak, langsung minum. Untuk air yang buat air yang minum itu kita beli, tapi kalau air yang untuk nyuci mandi kita bisa ngambil. Kalau untuk air yang minum itu kita beli dalam satu tangki 1.000 liter 200.000. Nah, per hari dia bisa membeli 2-3 kali. Dan kemarin hari terakhir hampir sebulan lebih dia lakukan itu, kurang lebih dihitung-hitung hampir 60.000 liter air yang dibagikan buat masyarakat di Tamyang. Dan juga kita mengadakan program pengoboran air yang diinisiasikan oleh relawan kita dari Riau. Pengoboran air sesuai titik yang disepakati yang membutuhkan bagi warga yang ada di sana. Juga kemarin ada permintaan untuk pengurasan sumur-sumur yang selama ini teruruk oleh bebatuan ataupun tanah, dan itu juga menjadi program untuk dilakukan untuk dikembalikan, untuk dinormalkan lagi sehingga bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di
sana. Di sisi lain juga kita juga ada pengobatan baksos kesehatan yang dilakukan oleh 2 tim, baik dari tim Riau maupun dari Jawa Timur. Ini yang setiap hari kerjaannya membuka pengobatan, dan ini pengobatan ada yang sifatnya mobile, jadi berangkat dari satu titik ke titik lain. Jadi tidak kita diam di satu titik, warga datang, tidak juga, tapi juga ada yang sifatnya kita mendatangi mereka. Itu dilakukan dari siang sampai malam. Mungkin udah ribuan masyarakat yang tertangani dalam misi pengobatan ini. Terusus terakhir-terakhir banyak yang menimpa disebabkan oleh kejadian itu karena mungkin tegang, stres, karena terkena penyakit lambung, ada juga yang terkena darah tinggi, ada juga yang terkena gatal-gatal, ada juga daerah yang udah mulai panas dan berdebu, terkena saluran pernapasan. Dan itu beberapa penyakit yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh. Dan sampai saat ini tanggal 19 ini Januari 2026 itu masih tetap berjalan. Dan juga kita mengadakan pendistribusian solar panel dan pemasangan. Kebetulan ada satu komunitas, bahkan ada satu dari salah satu lembaga, ada satu dokter yang memang selama ini sering membantu kemanusiaan, Dokter Amira. Dia memasangkan solar panel untuk di daerah-daerah yang listrik belum menyala. Bahkan dia lakukan itu sampai harus menyeberang ke sungai di malam hari, dan itu dilakukan menggunakan tenaga anak-anak kita yang ada di sana. Dan juga kita menyiapkan menyiapkan distribusi alat-alat sholat dan paket sekolah. Alat sholat ini banyak permintaan dari saudara-saudara kita, khususnya mukena serta kain buat saudara-saudara kita yang di sana, dan juga pengadaan kebutuhan anak-anak sekolah. Dan kemarin kita juga sudah bantu mengirim yang insya Allah hari ini mulai mau dibagikan buat saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ada di Aceh. Dan juga kita menyiapkan kebutuhan dapur, mulai dari piring-piringnya, gelas, teko, bahkan penggorengan. Khususnya ini diberikan kepada mereka yang masih ada di tenda-tenda pengungsian. Kita juga sudah mengadakan pengiriman barang, khususnya di DPP Hilmi yang dikoordinir oleh Bang Eko, Bang Yani, Habib Umar, Rio, Bang Endra, dan semua, ada Akinata, Mim, Anis, mengumpulkan barang-barang itu. Khususnya kita menerima bantuan berupa barang baru. Dari awal kita sepakati kita akan menerima barang baru, mulai dari baju baru, mukena baru, kain baru, makanan sempat kita terima, terus maaf pakaian dalam perempuan maupun laki baru, selimut, handuk, Al-Quran, dan banyak lagi bantuan yang kita sudah kirim buat saudara-saudara kita baik di Aceh maupun di Sumut. Dan itu udah kita kirim, udah 4 tahap. Tahap terakhir berapa hari lalu, baru semalam sampai di Aceh, kurang lebih hampir 7 ton. Tahap keempat. Tahap ketiganya juga ada bantuan dari satu yayasan namanya Indah Terang, saya lupa itu. Dia menitipkan hampir 6 ton lebih berupa beras, abon, dan Indomie, yang juga kita sudah kirim ke Aceh. Dan insya Allah ini untuk bicara Aceh. Dan untuk masalah Sumatera Utara kurang lebih hampir sama, hanya saja Sumatera Utara ada program sekarang bedah rumah. Bedah rumah ini memperbaiki dan merenovasi rumah-rumah yang hancur, dan ini udah berjalan. Di lain sisi juga mereka mulai dari awal juga mereka mengadakan kebutuhan sembako buat warga. Bahkan di Sumatera Utara menarik, mereka juga ikut menyewa dump truck per hari 1 juta atau 1,5 juta, karena keterbatasan dump truck untuk mengangkat puing-puing tanah yang ada di daerah tersebut. Jadi itu permintaan dari warga kepada kita, lalu kita menyiapkan karena keterbatasan dump truck yang ada di sana. Dan mereka juga menghidupkan masjid-masjid yang
speaker dan lain sebagainya yang rusak sehingga bisa terdengar lagi suara azan, juga mengadakan air bersih. Itu untuk yang di Sumatera Utara. Untuk di Sumatera Barat hampir sama, hanya saja lebih fokus dengan pembagian sembako dan pengadaan air bersih. Untuk hari ini, tepatnya tanggal 19, kita juga ada pengiriman atau maaf, serah terima untuk air bersih di daerah Sumatera Barat. Kurang lebih untuk programnya seperti itu yang bisa saya laporkan. Yang sedang berlangsung itu untuk program yang sedang berlangsung, yang terutama yang sangat diharapkan warga, walaupun sebenarnya buat relawan kita ini sangat berat ya, yaitu membersihkan fasum-fasos itu. Karena ada daerah misalnya ada sekolah SLB yang secara kalau mungkin ntar Anda bisa lihat, relawan kita bisa dikatakan merasa tidak mampu. Bukannya tidak mampu karena dia tidak mau ya, karena tanah yang sudah ada yang mengering, jalur air susah untuk menyemprot ini tanah, terus kedalaman tanah yang atau ketebalan tanah yang luar biasa, belum lagi ada barang-barang atau kayu-kayu yang besar yang harus dikerjakan menggunakan beko. Itulah yang menjadi kesulitan kita, tapi terus kita lakukan. Jadi permintaan itu terus ada kepada kita, bahkan mereka ungkapkan atau utarakan dengan media sosial. Mereka berharap kepada relawan FPI, relawan Hilmi untuk membantu kita seperti itu. Tapi selama kita mampu terus akan kita lakukan. Juga pengadaan makanan yang alhamdulillah kemarin ada tim kedua ke Tamiang, rombongan Habib Abdullah Al Idrus, yang khusus menunya menu menarik nih, menu ala Timur Tengah, dan itu berjalan. Per hari tidak kurang dari 500 di siang, 400 atau 500 di malam hari. Itu yang dibantu oleh Habib Abdullah dari dana-dana Mustadafin, sama dia punya lembaga namanya Abu Fadl apa namanya? Mauqif Abu Fadl Abbas ya, Mauqif Abu Fadl Abbas, yang mereka mengumpulkan dari komunitas mereka, dan alhamdulillah mereka mengajukan kepada kita kasih tempat di Tamiang. Dan bahkan hari ini saya sempat menelpon beliau, semalam dia punya menu biryani dengan ayam. Sebelumnya ada makanan yang saya nggak pernah dengar, jadi daging diolah, digiling, dikasih kacang, dikasih apa, terus dicemplungin tuh dalam bekuah, dicemplungin nasi, diaduk dan lain sebagainya. Pokoknya makanan yang luar biasa. Bahkan pengakuan Abitam yang Abiham yang ada di Tamiang, makan sampai 2 kali sampai lupa diri, sehingga maksudnya begitu alhamdulillah enaknya. Bahkan Habib Abdullah pun hari ini memberi laporan, dia membagikan di tenda-tenda dan dia tersentuh bahkan menangis. Itu kurang lebih yang sampai saat ini masih dilakukan. Juga maaf ya, ada juga pendistribusian ya. Insya Allah hari ini juga pendistribusian itu terus berjalan, baik kebutuhan buat anak sekolah maupun masyarakat, termasuk sembako itu masih tetap berjalan. Karena mereka secara ekonomi ini bisa dikatakan mati total. Entah apa yang mereka lakukan, bingung. Kurang lebihnya itu. Dan banyak lagi kegiatan yang nanti bisa dilihat di BTV, di Hilal Merah, Front Persaudaraan Islam, media sosial, dan banyak lagi kegiatan yang ada di situ. Insya Allah untuk ke depan dalam waktu dekat kita akan mulai masuk pembikinan huntara. Jadi sudah mulai ada pengajuan huntara untuk khusus di Aceh. Lokasinya di Kecamatan Sawang, Gampong Puntet. Ini kalau nggak salah masuknya Aceh Utara nih kalau tidak salah. Khususnya titiknya mereka yang hancur total. Pengajuan tahap awal mereka 30 unit rumah yang insya Allah tahap pertama yang akan dilakukan 15 terlebih dahulu, dengan kriteria pastinya mereka para janda, para fukara yang juga aitam yang ada di sana. Dan juga di sisi lain harapan kita berikutnya ke depan, karena kita akan masuk bulan puasa, kita juga pengen mengadakan program kurma, pembagian kurma, dan kami mengajak kepada masyarakat yang mau ikut andil. Insya Allah kita akan memberi kurma yang per dusnya kurang lebih untuk 10 kilo kurma Mesir di sana seharga Rp230.000.
Jadi nanti akan kita pak di 500 gram atau 750 kita akan bagikan. Jadi masyarakat bisa ikutan hanya dengan dihitung Rp25.000 pun udah bisa ikut andil membagikan kurma untuk dibagikan kurma di Aceh. Dan berikutnya juga harapannya kami dari DPP Hilal Merah Front Persaudaraan Islam mengadakan buka puasa, penyiapan buka puasa dan sahur. Insya Allah jika dimungkinkan kita akan kirim lagi tim masak untuk saudara-saudara kita Aceh yang di Aceh, khususnya mereka yang masih ada di tenda-tenda pengungsian. Kurang lebihnya itu dari kami. Sebagai penutup, kami dari DPP Hilal Merah mengucapkan jazakumullah khair khususnya kepada para donatur yang begitu luar biasa peduli kepada kemanusiaan, khususnya untuk Sumatera dan Aceh. Semoga Allah memberikan balasan sebaik-baik balasan, dan juga tidak lupa kepada para relawan, khususnya yang sampai saat ini terus bekerja dengan semangat, tanpa pamrih, meninggalkan keluarga, meninggalkan kehidupannya, meninggalkan kerjaannya demi membantu saudara-saudaranya khususnya yang berada di Aceh. Semoga Allah menjaga dan memberikan kesehatan kepada antum dan juga mengabulkan semua hajat-hajat antum. Juga para DPD se-Indonesia, perwakilan DPD FPI yang ikut andil dalam mencari dana, membantu, peduli di semua acara, baik di acara tablik akbar, para tuan-tuan guru dan lain sebagainya, maupun yang kalau orang bilang tuh ngecrek di pinggir jalan, panas-panasan, hujan-kehujanan demi membantu saudara-saudaranya di Aceh. Semoga Allah juga memberikan balasan sebaik-baik balasan. Juga tidak lupa kepada DPP Hilal Merah yang selama ini bantu, fokus, menyiapkan barang, mengepak barang, menerima barang tanpa lelah, tanpa kenal waktu untuk dikirim ke Aceh. Juga tidak kalah penting buat DPP FPI, para tuan-tuan guru yang mensupport, terus mendukung atas apa yang selama ini DPP Hilmi lakukan. Juga tidak kalah penting buat imam besar kita Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab yang kemarin sempat hadir, menyempatkan hadir dengan kondisi yang baru berobat demi untuk mensupport para relawan yang ada khususnya di Aceh, juga membesarkan para warga Aceh itu sendiri, menguatkan iman mereka untuk sabar, tabah. Semoga kita punya guru diberikan kesehatan, panjang umur, dan terus bisa membimbing kita. Juga tidak lupa kepada orang tua kita, baik yang ada maupun yang tidak ada, yang melahirkan para pejuang-pejuang kemanusiaan ini. Sekali lagi jazakumullah khair, dan kepada semua keluarga besar DPD FPI Aceh, Tengku Muslim dan keluarga besar DPD dan DPW Aceh yang menerima kita, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khair wa ahsanal jaza, barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan antum, juga keluarga besar DPD Sumatera Utara maupun DPD Sumatera Barat. Itu saja dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.